Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Joko Rohadi Wibowo, Magister Pendidikan Islam, dan teman-teman seperjuangan. Baiklah teman-teman, di sini kami berasal dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Okta Siliani dengan NIM 2120201090. Dan saya Novalina Salsabila dengan NIM 2120201093. Di sini kami akan menjelaskan materi IPS tentang pengembangan keterampilan membaca. Dan materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian membaca. Baiklah, di sini seperti yang sudah kita lihat pada materi yang pertama, yaitu pengertian membaca. Membaca adalah salah satu keterampilan dalam belajar untuk memperoleh sejumlah pengalaman atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. Membaca adalah proses berpikir dan intinya adalah proses memaknai, yakni merekonstruksi makna. Membaca dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial menjadi suatu yang harus dan esensi. Proses membaca pemahaman akan membantu seseorang untuk mampu membuat semua analisis diri sendiri tentang pengetahuan yang kita pelajari yang disebut sebagai metakognisi atau kesadaran. Saat membaca, kita juga harus melakukan pemahaman terhadap apa yang kita baca. Dan pemahaman itu merupakan keterampilan terhadap pengembangan apa yang kita baca. Pengembangan keterampilan terhadap membaca ada dua, yaitu pengembangan keterampilan pemahaman dan pengembangan keterampilan vokabuler sosial. Materi yang selanjutnya adalah pengembangan keterampilan pemahaman, yaitu melalui proses kesadaran atau metakognitif dengan cara melakukan kontrol atau memonitoring pemahaman terhadap isi bacaan. Kesadaran metakognitif ini memerlukan adanya monitoring oleh diri sendiri atau self-monitoring dan evaluasi diri atau self-evaluation. Banks mengemukakan 4 langkah untuk memonitoring adalah sebagai berikut. 1. Kita harus mengetahui kapan kita melakukan dan tidak melakukan sesuatu. 2. Kita harus mengetahui apa yang kita ketahui. 3. Kita harus mengetahui apa yang mereka perlukan untuk mengetahui. 4. Kita harus mengetahui kegunaan teknik-teknik yang membantu kita dalam belajar. Dalam pengembangan keterampilan membaca pemahaman, ada beberapa cara, diantaranya 1. Memahami teks. 2. Mempertanyakan, memvisualisasikan, dan menyimpulkan teks. Ketiga, mengatur persiapan membaca atau before reading. Yang keempat, kegiatan saat membaca atau during reading. Yang kelima, kegiatan setelah membaca atau after reading. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Okta Siliani. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu pengembangan keterampilan vokabuler sosial. Vokabuler atau vocabularium sosial yang dimaksud di sini adalah semua kata, perbendaharaan kata, atau kosakata yang biasa digunakan dalam IPS. Rendahnya penguasaan vokabuler IPS merupakan salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman membaca dalam IPS. Untuk meningkatkan keterampilan dan kemahiran dalam memahami vokabuler sosial, hendaknya kita belajar menggunakan kegunaan acuan atau rujukan, bukan tergantung pada ketersediaannya, tetapi juga pada kemampuan kita memanfaatkannya, karena ada beberapa jenis referensi yang memiliki kegunaan yang bersifat multifungsi yang bisa dimanfaatkan secara efisien. Referensi atau bahan rujukan yang biasa digunakan dalam belajar IPS dapat dikelompokkan atas beberapa jenis. A. Buku, meliputi buku teks, buku bacaan tambahan, buku bergambar, biografi, fiksi sejarah. Yang kedua atau B, referensi khusus mencakup ensiklopedia, peta dan globe, atlas, dan yang ketiga, bahan-bahan sebaneka, antara lain buku, buku telepon dan petunjuk, dan buku panduan wisata. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bergabung pada presentasi hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Joko Rohadi Wibowo karena berkat bimbingannya video ini dapat terselesaikan. Saya terima jika ada kritik dan saran, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.